Quran. Perlu kita ini. Allah SWT berfirman surat Fatir ayat 29-30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang baca Quran, mendirikan sholat, infak baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka itulah orang yang betul-betul mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Ya nggak akan rugi wong pahalanya 10 kali lipat, dilipatkan menjadi 700, bahkan lebih lagi bagi hamba Allah yang Allah kehendaki. Kita nek dagang apa bisa ambil keuntungan 100% aja ngos-ngosan susah. Jangankan 100%, semakin banyak modal, keuntungannya persentasenya semakin sedikit. Betul nggak Pak? Betul lah? Betul lah. Tapi kalau semakin sedikit modal, keuntungannya semakin besar persentasenya. Ya, betul ya? Katanya begitu. Saya kira antum lebih tahu itu. Tapi kalau dagang sama Allah, Masya Allah. Wong baca Quran itu, alif lam mim, alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan, 30 kebaikan. Kalau Al-Fatihah wis piro? Masya Allah. Mbuh itu wis ora iso dihitung Pak wis itu. Makanya pasti untung. Itu kalau dagang sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak saya hormati, hadis Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari, ini tidak saya sebutkan, tidak saya baca, cuma maknanya saja. Orang mukmin yang baca Quran itu seperti buah utrujah. Utrujah itu katanya ya koyok jeruk, koyok apa gitu. Ning ambune wangi, rasanya enak. Entah itu buah apa itu. Itu kayak wong mukmin sing gelem maca Quran. Kalau orang mukmin yang tidak baca Quran niku kayak kurma, nek baru dirasakan baru manis. Kalau dicium-cium nggak ada bau. Kurma nggak ada bau kan? Nggak ada bau. Tapi nek dirasakan manis, itulah orang mukmin, Pak. Orang mukmin nek muamalah, nek kerjasama apa kan manis. Ra ngapusi, ra apa gitu, menghormati, enak. Nek muamalah nanti kita akan merasakan enak. Tapi ra nambune sebab ra ana Qur'ane. Tapi kalau orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah roihanah. Apa itu buah roihanah? Ambune wangi, nek dicicipi pahit. Wong munafik kan gitu, Pak. Wa ida ayatul munafiki salasun. Ida wa'ada akhlafa wa ida haddasa kadzdzaba wa idza tumina khana. Kalau muamalah sama orang munafik yang punya sifat munafik, wes Pak, pahit. Malah ora gitu. Masih tahu bohong, senengane ngapusi. Nah iki jogon ya engko anu aja malah hilang gitu. Tasmu hilang ya Pak katanya. Loh, piye akhirnya colong dhewe. Pahit kalau muamalah sama orang munafik. Tapi nek karena munafik dia maca Quran, dadi ambune tok Pak sing wangi. Nek kita muamalah sama dia, wis pahit wis. Dan orang munafik yang tidak membaca Quran, wah ini kayak buah handolah. Buah handolah itu ambune ra enak, nek dirasakan ora enak. Munafik ora maca Quran. Gitu. Kemudian Bapak yang saya hormati, Rasul bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li sahibihi." Hadis Imam Ahmad dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Maca Quran tok itu sudah akan menolong kita besok di akhirat. Maca tok, Pak. Jadi ada sebagian yang mengatakan, ya kudu maca, ya kudu ngamalna ora. Nek kalau kita ngamalkan, nanti syafaatnya lebih besar lagi kepada kita. Bahkan Quran itu akan membantu untuk menjawab pertanyaan Allah. Allah nanya-nanya, Quran akan bantu kita menjawab pertanyaan dari Allah kalau kita amalkan. Tapi kalau kita maca tok itu sudah menolong kita besok di akhirat. Maca tok wae. Apalagi ngapal, apalagi mengamalkan. Maca tok akan menolong. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li sahibihi. Banyak sebetulnya Pak, ini banyak tidak saya sampaikan gitu. Nah, kemudian memang sekali lagi tadi kami sampaikan itu memang orang itu sengaja ngitung rezeki bondo terus sih Pak masalahnya.
sehingga malas baca Quran. Padahal Imam Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir, sahabat Uqbah bin Amir cerita, Rasulullah keluar menemui kita, yaitu para sahabat yang datang jauh-jauh tinggal di emperan Masjid Nabawi yang disebut dengan Ahlus Suffah, ngaji dengan Rasul. Nah itu Ahlus Suffah itu. Rasul datang ke Ahlus Suffah, Rasul bersabda, di antara kalian ada ndak yang pergi ke suatu tempat, datang ke sana, tempatnya nggak jauh. Kemudian nanti di sana akan mendapatkan 2 unta yang besar, gemuk. Untuk mendapatkannya pun tidak perlu melakukan dosa, tidak perlu memutus silaturahim. Kadang-kadang, maaf Pak ya, kalau kita jualan itu Pak ya, jualan. Kalau kita nggak hati-hati, kadang-kadang kan ije kena dosa-dosa. Ya enggak Pak? Kalau kita nggak hati-hati, kadang-kadang masih kena dosa Pak. Kalau kita dagang itu, ono unsur bohong dikit lah ada, gitu biasanya gitu. Tapi Rasul mengatakan, ora tidak bersih, bersih dari dosa dan langsung dapat 2 unta yang besar-besar. Nah, sahabat mau Rasul, mau mana gitu, tunjukkan gitu. Rasul bersabda, seandainya kalian masuk ke masjid, belajar atau membaca 2 ayat, itu pahalanya lebih baik daripada dapat 2 unta yang besar-besar. Kalau 1 unta yang gede, kalau 20.000, unta besar Pak ya, terus gampang 10.000 aja, 10.000 berapa? Nek pas haji 10.000 seandainya, 10.000 berapa? Kalau 10.000 berapa duit? 40 juta. 40 juta. 10.000 40 juta. Nek loro 80 juta. Itu mung 2 ayat, Pak. Yang dipelajari dan yang dibaca itu kalau 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. 4 ayat 4 unta. Itu. Nek 10 ayat wis iso untuk Fortuner itu. Nek di duit no. Tapi pahalanya lebih baik daripada Fortuner. Itu loh, Pak. Kita itu makanya yang harus dibenak di sini adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Gitu loh Pak, itu yang membuat ya gimana ya. Dan yang abadi itu kan amal toh Pak. Yang abadi itu amal. Besok kita mati, kendaraan yang kita punya semakin rusak, rumah yang kita punya semakin elek. Bumi yang kita punya nek hari kiamat ya arep mbok dol dina kiamat ora ono sing luku. Tapi yang abadi ini amal kita. Sampai Allah itu Pak nyuruh malaikat bawa naik amal kita, catatan amal kita dibawa naik untuk diaturkan kepada Allah itu kan harian, pekanan, tahunan. Karena memang amal itu yang penting, yang abadi. Harian waktu asar dan waktu subuh. Itu kan malaikatnya sifan itu. Nah, sif yang naik kan bawa catatan, bukan naik tok rak nggawa apa ndak, bawa catatan. Senin, Kemis itu kalau pekanan, mingguan. Kalau tahunan bulan Sa'ban. Malaikat membawa naik amal kita diaturkan pada Allah. Itu yang memang itu yang kekal abadi ya amal kita ini. Baik amal buruk maupun amal baik. Tapi amal buruk alhamdulillah Pak Allah memberi hapusan. Dihapus iso, yaitu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ning Allah juga menyuruh la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Amal baik juga jangan kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa melebur amal, menghapus amal baik juga jangan. Gitu. Apa itu Pak yang melebur amal baik? Murtad. Berbuat syirik, murtad sampai mati ratobat, tidak kembali ke Islam. Murtad, keluar dari Islam sampai mati murtad, seluruh amal baiknya hapus dengan murtadnya. Nek dia murtad, terus dia sadar masuk Islam lagi, amal baik sebelum murtad tidak kehapus. Karena kehapus amal itu syaratnya murtad sampai mati. Oh, alhamdulillah. Gitu. Terus kalau sedekah juga jangan dihapus dengan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau ngasih sedekah habis itu nyakiti. Gitu. Ngasih sedekah habis itu dipicek-picek atau gimana itu. Atau dasar kowe iki melarat. Ya tak kei. Aduh.
Ora ono ganjarane, Pak. Ngasih ndadak melarat-melarat no micek-micek no dan lain sebagainya. Atau mani diungkit-ungkit. Anu Pak ya dulu itu, coba dulu ndak tak kasih cakar ayam. Bapak enggak tahu itu mungkin mati apa gimana nasibnya Bapak. Masya Allah mau cakar ayam tok. Nah, cakar ayam bangunan sih ceker Pak ya, ceker itu ya Allah. Yang terakhir Pak, masih ada 2 menit 3 menit. Ulama salaf, bagaimana ulama zaman dulu berinteraksi dengan Quran di bulan Ramadan. Gitu. Imam Zuhri Pak, Imam Zuhri ini seorang tabi'in yang dulu sezaman dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, kalau bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, dia katakan, innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan baginya, bagi Imam Zuhri, seorang tabi'in adalah memperbanyak baca Quran dan memperbanyak memberi makan kepada orang yang mampu. Imam Malik Pak, Imam Malik, imam yang kajiannya didatangi murid-murid dari seluruh dunia. Kajiannya di mana? Enggak sembarangan, di Masjid Nabawi Imam Malik itu. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, kajian hadis berhenti, kajian ilmu-ilmu yang lain berhenti. Ya. Imam Malik itu ngapal Quran, apal Quran, apil Quran Pak. Nek bulan Ramadan itu dia bawa mushaf, baca dari mushaf. Kajian-kajian yang lain mandek kabeh, mandek khusus Quran tiap waktu bulan Ramadan. Nah, itu ya Imam Malik kan Masya Allah ya. Tapi kan Ustaz kita kan harus kerja, harus apa? Ya kerja, tapi kan di sela-sela kerja, sore, pagi. Nah, kerja jam 8. Setelah sholat subuh, jam 5 selesai sholat subuh. 6, 7, 8, 3 jam Pak. Ayo apa yang digunakan? Nah, monggo kita ngaku sendiri apa yang kita lakukan. Ya, ronde kedua biasanya itu. Tapi kalau itu buat untuk membaca Quran sudah dapat berapa juz gitu loh Pak. Jadi memang ya Allah, bukan karena Islam ini sulit, bukan. Islam itu gampang. Ad-dinu yusrun. Islam itu gampang. Cuma kita sendiri saja yang tidak bisa komitmen. Oh, betul Pak ya. Nah, salat duha 2 rakaat wae apa susah 2 rakaat tok. Apa sampai 5 menit enggak ada, paling 2 menit. Cepet wae oleh kok Pak yo. Rakaat pertama ora usah surat-suratan, Fatihah tok. Bisa. Lah cepet bisa. Ning sing susah napa? Komitmen itu. Maka Rasulullah dawuh, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah rapopo sithik, sing penting konca itu sing angel, Pak. Kemudian seorang tabi'in lain, Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia katakan, dia itu kalau masuk bulan Ramadan, ibadah-ibadah sunnah yang lain dikurangi, yang diperbanyak maca Quran. Yang lain dikurangi Pak, salat ibadah sunnah yang lain dikurangi, diperbanyak maca Quran. Nah, kemudian ini Pak, ini yang lebih luar biasa lagi. Imam Syafi'i Pak pernah menghatamkan 1 Ramadan 60 kali khataman. Mungkin. Jadi ceritanya gini. Imam Syafi'i saat itu sudah di Mesir. Nah, di Mesir itu kan kalau daerah Iskandaria, Mesir bagian lor, itu kan tepi pantai Laut Tengah. Lah Laut Tengah saat itu kan masih nyambung dengan Konstantinopel, masih nyambung dengan Romawi saat itu. Nah, Imam Syafi'i dapat tugas ribat. Ribat itu jaga perbatasan negara Islam. Nah, pas Ramadan dia jogo. Nah, jogo itu kan orang jogo nanti makan dikasih, kan gitu Pak. Orang usah repot-repot cari makan dikasih. Orang tugas toh. Nah, tugasnya apa? Melihat dan mengamati mengamati Laut Tengah dari pantai kota Iskandaria. Kayak nanti ada pasukan Romawi yang menyerang gitu loh Pak. Nah, itu. Ribat itu Pak, jaga perbatasan negara Islam itu. Ribatu yaumin, sabda Nabi, ribatu yaumin walailah khairum min ibadati sittina sana. Jaga sehari semalam itu lebih baik pahalanya daripada ibadah sunnah dilakukan 60 tahun. 60 tahun siangnya poso terus, 60 tahun malamnya sholat terus. Itu pahalanya kalah dengan ribat penjaga perbatasan negara Islam sehari semalam. Itu.
Luar biasa. Itulah imam-imam zaman dulu itulah, Pak. Sekali waktu, sekali kesempatan berarti ganjarannya piro, Pak iku? Poso untuk ganjaran ya. Ribat untuk ganjaran, kan sambil ribat itu untuk ganjaran. Terus mampu menghatamkan Quran. Pak enggak punya kerjaan, tinggal nungguin gini kan. Ngopo nek kita nungguin kan paling ya kalau ngobrol kita ini. Nek poso ya ngerokok gitu kan, Pak. Kita itu memang dasar kita itu begitu, Pak. Malah kadang-kadang ayo ngocok gitu. Wis untuk ganjaran kan ribet kita ini lumayan wis, ayo kita menghilangkan kebosanan. Itu wong biasa. Nek wong luar biasa kayak imam-imam itu yo menghilangkan kebosanannya untuk ganjaran. Ganjaran poso, ganjaran ribat, ganjaran maca Quran. Pagi sampai sore hatam. Nanti malam sampai menjelang pagi hatam. Boleh. Mereka itu Pak luar biasa. Ini kalau ditiru ya susah Pak ya. Nggak mampu kayaknya ya kita itu. Ini hanya contoh aja Pak ya. Contoh untuk memberi semangat. Ini tidak terus ayo kita lakukan kaya ora mampu. Aku ya ora mampu dhewe kok ya. Saya kira begitu. Kemudian Pak saya hormati, ada lagi sahabat Nabi Pak seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu Pak. Itu menghatamkan Quran sa'arkaat. Pernah beliau menghatamkan Quran antara asar sampai maghrib pernah. Kalau sholat malam itu dia satu Quran sekali rakaat. Ning suwe sekali rakaat. Gitu. Kemudian mungkin ada pertanyaan, bukannya tidak boleh menghatamkan Quran kurang dari 3 hari? Bukan tidak boleh, Pak ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, bunyinya adalah dari Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abdullah bin Amr bin As, Rasul bersabda, la yafqahu man qara'al Quran fi aqalla min salas. Kalau ngatamkan Quran kurang dari 3 hari biasanya la yafqah, tidak memahami isinya. Membaca, apa wajib baca itu harus memahami, enggak kan Pak? Nah ini utamanya begitu. Kalau mau lengkap, membaca sambil mentadaburi, sambil merenungkan, itu ya minimal 3 hari. Tapi kalau tidak perlu mentadaburi, aku sempetin ngokeh-ngokehno bacaan, ya ora apa-apa, tetap dapat ganjaran. Nah, terakhir ini adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab. Gitu. Jadi beliau mengatakan, adapun waktu-waktu yang utama atau tempat-tempat yang utama, seandainya berusaha menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, tidak apa-apa. Waktu yang utama contohnya bulan Ramadan, lebih-lebih malam Lailatul Qadar, yang ibadah di malam itu pahalanya lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan alias 83 tahun lebih. Saya malam Lailatul, jangan-jangan ini pokoknya malam-malam ganjil aku pengen semalam ora turu ngatamno Quran. Rapopo Pak. Karena ini khusus malam waktu tertentu, waktu-waktunya mulia. Nah, berarti kalau dia semalam itu ngatamkan Quran, pahalanya lebih baik daripada ngatamkan Quran selama 83. Nah, gitu Pak. Itu kata Imam Ibnu Rajab. Monggo waktu-waktu yang mulia atau tempat-tempat yang mulia. Ya, ke tanah suci. Di sana paketnya apa 12 hari, apa paket 9 hari, apa atau bulan Ramadan full Pak. Bulan Ramadan saya di tanah suci, bulan Ramadan full. Aku pengen selama bulan Ramadan full aku ngatamno Quran ping 10. Monggo Pak. 20 nggih monggo. Karena ini mumpung berada di tempat yang mulia. Kemudian Bapak yang saya hormati, Imam Nawawi mengatakan begini. Selain bulan yang mulia, bulan tempat utama, waktu yang utama, selain itu, kalau bisa Pak ya, kalau bisa baca Quran yang rutin. Jadi saya bisa menghatamkan Quran ini berapa ya? Semampu saya berapa? Sebulan. Ya, lakukanlah sebulan dan teruslah, gitu loh Pak. Makanya Rasulullah pernah melarang Abdullah bin Amr bin As
dilarang. Wahai Abdullah, kamu kalau ngatamkan Quran itu mbok ya sebulan sekali. Rasul, aku lebih bisa aku bisa kurang dari itu. Ya wis 20 dino. Aku lebih bisa kurang dari itu. 10 dino. Aku lebih bisa dari itu. Wis 7 dino wae. 7 hari saja. Bukan berarti kurang dari itu enggak boleh. Bukan, Pak, boleh. Karena Rasulullah tahu kondisi Abdullah bin Amr bin As. Makanya disuruh wis sekali hatamnya per 7 bulan karena Rasulullah tahu kondisinya. Mungkin pas 7 hatam 7 hari itu karena pas dengan kondisi Abdullah bin Amr bin As. Kalau kita, Pak, kita lihat kondisi kita. Ini kata Imam Nawawi ya, menjelaskan hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Amr bin As. Kita juga begitu. Mampune kita ngatamkan Quran berapa? Selain bulan Ramadan, Pak ya. Kalau Ramadan monggo diperbanyak selain bulan Ramadan. Kalau saya ngatamkan sebulan, kok bisa sebulan, lanjut terus. Daripada seminggu hatam bare rong sasi ra maca. Nah, itu enggak bagus. Gitu. Kalau memang bisanya sebulan ya sebulan rutin. Kalau bisa menghatamkan setengah bulan hatam sekali Quran, hatam sekali, lanjutkan. Yang penting lanjutkan itu, semampune dan lanjut, continue. Makanya tadi saya sampaikan sebaik-baik amalan adalah sithik ra apa-apa sing penting continue. Wong sebulan sekali ngatamno Quran setahun ping pira, Pak? Selain Ramadan loh ya Pak, wis kayak gampang mawon. Sekalian libur-liburnya 10 kali hatam. Sebulan setahun 10 kali. Nek panjenengan mulai dari umur iki pira iki kira-kira dihitung. Seandainya mulai dari umur 30 tahun, seandainya sekarang umur 40 tahun, nah berarti kan wis 10 tahun. 10 ping 10 wis pira Pak? Wis ping 100. Nah, kalau baca Quran ping 100 itu kan ya setengah-setengah apal lah mboten. Setengah-setengah apal. Nek ana imam keliru iku dhek rumangsa ngerti nek iki keliru ning ra iso enggak bisa ngingatkan karena dhek ora apal. Nek ngerti kok ora rasane keliru gitu. Nah, itu kalau 10 tahun, Pak. Nah, kalau 20 tahun 200. Maca apa-apa ping 200 apal enggak? Meh apal gitu. Lah kok tidak? Kita kok ora apal ya? Memang itu sekali lagi tadi continue itu loh, Pak. Gitu, Pak ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mari momen bulan Ramadan ini yang belum bisa baca Quran, monggo bulan Ramadan untuk berusaha lah iso maca Quran. Yang iso sithik-sithik, sedikit-dikit, gratul-gratul ya minta diperbaiki oleh guru ngaji. Ya, yang sudah lancar monggo tadarus bersama-sama, terus semoga ada yang menyampaikan sedikit isinya begitu. Nah, gitu. Sing duwe hafalan monggo dimurojaah di waktu Ramadan. Intinya mari kita mumpung bulan mulia ini kita sak-oke-oke kita maca Al-Qur'an. Gitu saja wa saya hormati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.